Oke teman-teman, jadi kali ini gue kedatangan paket. Jadi ini tuh knalpot racing. Sebenarnya gue memang mau ganti sih dari knalpot gue yang sebelumnya, karena kan seperti yang kalian tahu juga, knalpot gue yang sebelumnya itu kan dia posisinya underbelly. Karena dia posisinya underbelly dan emang dia nggak ada DB killernya dan nggak bisa dipasang DB killer, jadi agak berisik kan. Jadi gue mutusin buat beli knalpot lagi yang emang udah bisa dipasang DB killer. Jadi ini tuh sebenarnya knalpot lokal ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran gitu, ini belinya di mana? Nanti gue cantumin link pembeliannya di deskripsi. Kita cek dulu isinya. Jadi ini tuh sebenarnya udah nggak ini lagi ya, udah nggak underbelly lagi. Supaya emang bosen karena gue underbelly ya. Jadi ya udahlah, kita coba yang berbeda. Jadi ini tuh buatan lokal tapi mereknya Akrapovic gitu. Jadi technically dia lokal, cuman ada tulisan Akrapovic-nya. Ya nggak apa-apa lah, nobody give a shit juga. Soalnya Akrapovic yang aslinya mahal guys. Sekitar berapa ya Akrapovic itu? 11 jutaan ya, segituan ya. Kita coba lihat. Nih wait, bukanya gimana ya? Oh gini. Ini sebentar, ini apa ya? Kita cek dulu. Oh ini bracketnya. Oh sorry, ini itu bracket buat kencenginnya. Dan ini dia unitnya. Rapi banget tadi. Wow. Gue jujur agak terkesan ya. Karena ini buatan lokal dan harganya di bawah 1 juta, under 1 juta. Tapi kualitasnya oke loh ini. Ya meskipun ada, kalau kalian lihat di dalamnya tuh agak kayak si DB killer agak kayak nggak center posisinya, cuma ini rapi banget sih guys. Ini kan DB killer udah kepasang kan. Tuh, jadi kalau mau copot DB killernya, copot dulu ininya. Tuh, terus nanti pakai kunci L ukuran 8 atau 10 kita copot bisa. Ini lokal tapi buatan lokal tapi kualitasnya wah gokil sih. Oke, nih silencernya kita rapiin dulu, barang-barangnya yang lain. Ini baut-bautnya segala macem dan ini tuh kalau nggak salah itu adalah si konektornya, adapternya. Adapter universal. Jadi ukuran si sambungannya itu bisa menyesuaikan bentuk dari header kalian. Misalkan header kalian 51 mm bisa pakai ini. Misalkan header kalian 50 mm bisa pakai ini. Jadi enaknya pakai adapter yang universal tuh ke semua header bisa deh. Jadi lebih gampang juga gonta-gantinya. Nah, yang gue bilang dia universal itu karena nih ini tuh bisa di adjust guys. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat di sini nih, ini kan dia bisa dikencengin nih, bisa dikendorin. Jadi si diameter lingkarannya itu bisa menyesuaikan sama lubang si header kalian. Jadi teman-teman kalau misalkan punya header yang ukurannya mungkin 49, 50, 51 atau bahkan 54, bisa banget nih pakai adapter kayak gini. Ini di Shopee atau di Tokped harganya sekitar 150 sampai 300-an tergantung kualitas dan tergantung siapa yang jual ya. Nanti ini gue masukin juga linknya di deskripsi.
Tuh. Tekan dia ujung sininya masuk ke sini. Set. Nah. Gini jadi. Tuh. Tuh. Gitu. Rapi. Nah, nanti di sini tuh ada per. Pera itu yang ngencengin di dua pengait ini. Jadi nanti ada per bentuknya kayak gini. Fungsi dia itu untuk kunci gitu. Rapi sih ini, buatan lokal tapi rapi banget. Oke, sip. Jadi untuk pemasangannya itu kurang lebih alat-alatnya ini aja sih nih. Ini gue nggak tahu sebutannya apa ya. Ada yang bilang kunci segitiga, ada yang bilang kunci shook. Kemudian ini ada kunci apa namanya? Ya whatever it is lah. Kunci ini sama ini gue pakai chain lubricant itu untuk mempermudah si adapter ini masuk ke si header utamanya. Karena kan kadang-kadang dia suka seret kan karena belum pernah dimasukin. Jadi supaya dia masangnya enak, lebih baik kita kasih pelumas dulu. Kalau gue bisa pakainya mereknya ini. Ini juga sekalian buat rantai, handy banget. Oke. Nggak ada yang sini dulu aja. Tariknya ke arah lu. Keras juga. Emang keras, Cok. Harusnya lu kuat sih, Greg. Taruh. Nah, oke, jadi karena si inlet dari si adapter ini agak keras dan emang mesti dilebarin karena sistemnya dia bisa mekar. Jadi gue ini kebetulan karena lagi ada temen gue, jadi gue minta tolong ke dia buat kayak ngendorin gitu supaya si inletnya itu bisa masuk ke ujung dari header knalpot gue. Oke. Tuh, berhasil Greg, lo lihat dah. Berhasil anjir. Iya, coba. Berhasil, bro. Nah. Bisa. Cium Greg. Bah. Thank you. Oke, man. Thank you, bro. Aman aja. Ini fungsinya si pelumas ini supaya dia masuknya agak lebih licin. Coba lagi. Oke. Tuh kan dia jadi mekar kan. Oke. Nah, jadi teman-teman lihat ini juga ada kendala ya, dimana pas saat gue pasang si silencer ke adapter yang nyambung ke headernya itu untuk memposisikan knalpot ini supaya nggak underbelly lagi dan agak condong ke belakang.
si silencer yang barunya ini tuh nabrak sama dudukan si footstep motor gue. Jadi ya agak ribet juga kalau misalkan gue mau maksain si knalpotnya condong ke belakang, dimana gue mesti copot dudukan hendernya, dan gue mesti beli bracket baru supaya knalpotnya ini ada yang nguncinya, jadi dia nggak bisa copot di jalan. Jadi gue pikir ya untuk sementara gue tetap taruh dia di underbelly, karena kan toh tujuannya gue juga untuk mengurangi si suara bising dari knalpotnya ini, which is knalpot yang sebelumnya memang jauh lebih berisik. Jadi so far gue tetap taruh knalpot ini di underbelly. Sepertinya saya akan stick ke underbelly saja untuk sementara. Ya begitulah lika-liku beli knalpot custom yang tidak ori, ya kemungkinan pasnya sedikit. Oke, sip. Jadi ya kurang lebih suaranya seperti itu ketika sudah diganti knalpot yang sudah terpasang DB killernya. Memang sedikit lebih berkurang suara decibelnya, dan kalau misalnya kalian yang penasaran, entah besok atau lusa gue bakal bikin video pure sound dari si knalpot yang udah kepasang DB killer ini. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup untuk sampai di sini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau kalian mau komen, silakan banget untuk komen di bawah. Thank you banget guys.